Malam itu, sang putri bersedih hati. Dia menutup telinganya dari suara jangkrik dan kunang-kunang yang bersenda gurau. Putri menutup matanya sehingga ia tak melihat bintang dan bulan yang bersinar. Padahal, canda dan tawa adalah hal yang selalu terukir di wajah manisnya. Tapi saat itu, di pesisir pantai Pulau Alor, ia hanya termenung dalam pejamnya. Seorang nelayan yang melihat keadaan putri itu merasa khawatir. Kemudian ia menyapa sang putri dengan santun, sedangkan hanya diam yang didapatkannya sebagai jawaban. Lantas, dengan sedikit ragu, dia memberanikan diri bertanya pada sang putri. Wahai putri, jika boleh saya tahu, apakah gerangan yang membuat muram malam ini? Putri membuka matanya pelan-pelan, dan nelayan itu mendapati mata sang putri berkaca-kaca. Nelayan bergumam dalam hatinya. Jangan-jangan saya salah bicara. Tak lama, putri malah menangis seperti bayi kehilangan ibunya. Kau tahu apa hal yang paling menyedihkan di dunia ini? Tanya sang putri tiba-tiba di tengah tangisnya. Nelayan itu hanya menggeleng, tak ingin menjawab karena takut salah bicara dan membuat putri lebih sedih. Seumur hidupku, ibu tak pernah memarahiku. Tapi hari ini, dia melakukannya kepadaku. Aku begitu sedih karena tidak tahu harus bagaimana. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Lirih sang putri. Apa yang menyebabkan sang ratu marah kepadamu? Tanya nelayan itu. Putri menceritakan keluh kesahnya. Tinggal di Alor adalah suatu kenikmatan bagiku. Air laut yang jernih, pasir yang putih, biota laut yang beragam. Ditambah dengan adanya bukit dan pegunungan yang terjal yang menambah pesonanya. Serta keramahan seluruh rakyatku. Kau pun tahu betapa bahagianya aku ketika berkeliling di tanah sebelah timur Flores ini. Tapi kemudian ibuku yang sedang sakit malah memarahiku. Karena menurutnya aku terlampau senang bermain dan lupa akan kewajibanku sebagai putri di tanah ini. Ibuku berpendapat bahwa kehadiranku tidak membantu sama sekali. Putri menghela napas sejenak. Aku mencintai Alor. Itulah sebabnya aku gemar berkeliling. Ibu berpikir aku hanya sedang main-main. Padahal aku memperhatikan setiap sudut tempat ini. Ibu tidak mengetahui apa yang sebenarnya aku lakukan. Ibu menyangka aku hanya memikirkan diri sendiri. Kenyataannya, aku memastikan tiada celah sedikit pun yang menjadikan rusak pulau ini. Ibu juga tidak mengetahui apa yang aku kerjakan. Ia merapikan kain tenunan khas Alor yang terjuntai di tubuhnya. Sambil mengusap air matanya, ia menyimak nasihat nelayan muda itu. Jika berkenan engkau mendengarkanku, kembalilah ke istana dan temui sang ratu. Katakan padanya bahwa penyu hijau
masih meletakkan telur-telurnya di dalam pasir alur yang putih dan mempesona. Kabarkan tentang terumbu karang dan ikan laut yang masih dapat bernapas bebas dalam birunya alur. Ceritakan pula mengenai bukit yang hijau dan pegunungan yang terjal dan indah. Jangan lupa, sampaikan juga salamku untuk sang ratu. Perkenalkan kepadanya, aku, nelayan yang masih dapat bertahan hidup di tanah ini. Janganlah ragu, putri. Kami akan menjaga tempat ini sebagaimana engkau menjaganya dengan penuh sukacita. Sang putri sangat senang akan nasihat itu. Terima kasih nelayan muda. Kamu adalah sahabatku, ucapnya. Tak sabar menyampaikan kisah-kisah itu sebagai bukti tanggung jawabnya menjadi bagian utama demi kelestarian kekayaan alur. Ia pun bergegas kembali ke istana berbentuk limas dengan 4 pilar berbingkai pohon asam, tempat ia tinggal. Putri ingin menyatakan bahwa ia cinta tanah air kelahirannya dan ingin terus menjaga pelestarian lingkungan. Demikianlah dongeng Putri Alor. Pesan dongeng ini, marilah kita cintai tanah air kita dengan terus menjaga pelestarian lingkungannya. Sekian dahulu yang dapat Kang Acep dan Kak Hamla dongengkan. Nantikan dongeng-dongeng Nusantara bertutur berikutnya. Sampai jumpa. Hihihi.